Baik, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu Retno. Bu Retno baik juga. Alhamdulillah baik, sehat meskipun dalam keadaan puasa. Insya Allah Ya. semangat ya Bu ya. Semangat. Baik, nah ini kan rencana itu kan saya akan melakukan supervisi akademik kepada Bu Rombia. Nah, di mana supervisi akademik ini bertujuan untuk memberdayakan Bapak Ibu guru dalam meningkatkan tujuan belajar. Nah, perlu Ibu ketahui bahwa untuk supervisi akademik ini terdiri dari alur ya. Alur yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, dimana untuk pra-observasi ini seperti kita saat ini kita ngobrol ya, sebelum besok Ibu melakukan observasi. Nah, nanti kemudian saya melakukan observasi di kelas, dan setelah itu kita ketemu lagi seperti ini dan berbincang-bincang, cakap-cakap terkait kegiatan yang sudah dilakukan saat observasi. Itu nanti pada sesi pasca observasi. Baik Bu Rombia, langsung saja ya. Kira-kira menurut Bu Rombia itu apa tujuan percakapan kita pada sesi ini gitu? Kalau ini kan dilakukan sebelum observasi ya, jadinya saya berharap dengan adanya bincang-bincang ini saya menjadi lebih siap saat observasi besok, dan apa-apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya persiapkan menjadi lebih maksimal lagi. Wah, luar biasa Bu ya, supaya Ibu lebih siap gitu ya untuk kegiatan besok ketika observasi. Baik, luar biasa Bu Rombia. Nah, kira-kira kapan observasi ini akan dilakukan Bu? Untuk pelaksanaannya besok pagi hari Selasa tanggal 4 April 2023. Oh ya, besok pagi April, sekarang udah bulan April ya? Selasa ya? Oh, sekarang Senin ya? Selasa 4 April. Baik ya, saya catat dulu ya. 4 April Selasa. Nah, baik. Bu Rombia besok mengajar kelas berapa? Saya besok mengajar kelas 5. Oh ya, materi apa Bu? Untuk mata pembelajarannya matematika, materinya statistika tentang pengumpulan data dan pengolahan data. Dari matematika kelas 5 ya, materi tentang pengumpulan data serta pengolahan data dan pengolahan data. Oke, luar biasa. Baik. Nah, dari materi pengumpulan data dan pengolahan data ini, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa Bu? Untuk tujuan pembelajarannya, siswa dapat mengumpulkan data. Dari data yang dikumpulkan itu, siswa dapat mengolah data tersebut. Jadi tujuan pembelajarannya nanti siswa mengumpulkan data, dari hasil pengumpulan data tersebut siswa dapat mengolah data. Begitu ya Bu ya? Iya. Baik. Nah, kira-kira apa saja persiapan yang sudah dilakukan? Untuk persiapan pembelajaran besok pagi, yang pertama yang jelas menyiapkan materinya. Yang kedua yaitu menyiapkan LKPD yang harus dikerjakan oleh siswa. Materi tentu saja dengan pengumpulan data sudah dipersiapkan, kemudian LKPD juga sudah dipersiapkan. Mungkin bisa menggunakan media atau alat peraga itu tidak Bu? Untuk besok pagi itu pembelajaran melalui pengamatan langsung. Jadi anak-anak besok pagi praktek pengumpulan data secara langsung. Oh iya, berarti anak-anak besok pagi melakukan pengamatan langsung gitu nggih? Pengamatan langsung, praktik langsung. Jadi maksudnya tidak menggunakan alat peraga atau media gitu nggih. Baik ya. Nah, dari teknik yang digunakan besok itu adalah pengamatan langsung. Nah, di sini itu kira-kira metode apa yang akan Bu Rombia gunakan itu?
Untuk metodenya yaitu anak-anak menggunakan metode pengamatan langsung. Anak-anak jadi besok praktek langsung mengumpulkan data dari data yang dikumpulkan kemudian mengolahnya. Mungkin bisa diceritakan Bu, bagaimana nanti langkah-langkah pembelajarannya gitu. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, besok pagi anak-anak akan mengumpulkan data yang dikumpulkan yaitu data tinggi badan dan berat badan siswa serta ukuran sepatu siswa. Nah, nanti tekniknya anak-anak akan melakukan wawancara. Nah, seperti itu Bu. Oh ya, baik. Berarti nanti siswa akan melakukan pengamatan langsung, praktek langsung itu terkait dengan pengambilan data tinggi badan, Iya, berat badan, iya, dan ukuran sepatu ya Iya, tadi ya Bu? betul. Ukuran sepatu melalui teknik wawancara. iya. Baik. Nah, kemudian kira-kira itu nanti data yang diambil itu datanya siapa? Untuk rencananya besok pagi anak-anak akan mengambil data dari adik-adiknya yang di kelas 4. Adik-adik kelas 4. Iya. Baik. Adik-adik kelas 4 nanti data itu diambil. Nah, kemudian untuk mencapai kegiatan tersebut, untuk melakukan kegiatan tersebut itu secara teknisnya bagaimana Bu? Ataukah individu ataukah secara berkelompok? Anak-anak besok akan dibentuk per kelompok. Jadi nanti setiap kelompok mendapat tugas untuk mengumpulkan data dari anak-anak kelas 4 tersebut. Jadi ini nanti dibuat kelompok-kelompok Iya, gitu ya Bu betul. ya. Oh, baik. Nah, terima kasih Bu Rombia atas ini ya penjelasan kegiatan yang akan dilakukan besok. Nah, kira-kira dari alat bahan tadi yang untuk dipersiapkan apakah sudah semuanya siap? Untuk yang belum, itu LKPD-nya itu belum saya gandakan. Jadi sudah dibuat tapi belum digandakan untuk masing-masing kelompok. Jadi itu yang masih kurang. yang masih kurang Iya. itu LKPD-nya yang belum digandakan ya. Iya. Tapi Ibu sudah membuatnya. Sudah. Mungkin di komputer ya. Iya, membuat sudah file. ada di file ya. Tinggal membuat. Kira-kira kapan itu menggandakannya? Nanti setelah wawancara dengan Ibu bisa saya gandakan. Oh ya, baik ya. Hmm. Nanti masih ada waktu gitu. Iya. Nah, baik, terima kasih. Kemudian dari materi tersebut, materi tersebut tentang pengumpulan dan pengolahan data. Iya. Kira-kira materi apa yang dirasa itu sulit bagi siswa Bu? Nah, ya. Untuk kesulitan siswa itu anak-anak kadang dalam menyajikan dalam bentuk tabel itu anak-anak belum mengurutkan data baik dari yang terkecil maupun dari yang terbesar. Jadi anak-anak membuat tabel itu dari hanya data yang didapat langsung dibentuk tabel seperti itu Bu. Oh ya, itu ya. Mungkin itu menurut pengalaman Bu Rombia yang Iya. sudah mengajar selama Iya, ini ya, iya. belum mengurutkan data. Iya. Belum mengurutkan data itu maksudnya data dari terkecil atau terbesar Iya, gitu ya. benar. Kebanyakan anak-anak bagaimana itu Bu membuatnya? Membuatnya tidak urut. Jadi anak-anak memperoleh data itu langsung disalin dalam bentuk data tanpa mengurutkannya terlebih dahulu. Oh ya, gitu. Apakah data itu nanti dalam berbentuk apa ya? Misalnya ini tadi pengolahan datanya itu endingnya itu dalam bentuk apa ya? Nanti anak-anak akan mengolah data itu nanti akan menghitung mean, median dan modusnya serta menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Oh, baik. Jadi nanti akan dari data yang didapat akan dihitung mean, median, modus ya dalam bentuk dan begitu juga dalam bentuk tabel disajikan dalam bentuk tabel. Terus kan tabel tentu saja harus urut ya Bu ya. Nah, itu kesulitan tersendiri dari Bu Rombia. Nah, kemudian untuk pembelajaran tersebut, nah kira-kira apa kekuatan yang sudah dipunyai gitu Bu? Untuk kekuatan dari materi ini anak-anak
Di kelas sebelumnya, di kelas 4, anak-anak sudah dibekali cara-cara mengumpulkan data. Jadi kan ada berbagai macam cara untuk pengumpulan data. Nah, anak-anak sudah tahu itu di kelas sebelumnya. Oh, berarti Iya. sudah ada pondasi di Iya, kelas sebelumnya betul ya. Di kelas sekali. 4 Iya. sudah ada materi statistika pengolahan Sudah, data iya, ya. iya. Ya, tinggal memperkuat ya Bu ya di Iya, kelas betul 5. sekali. Oke. Nah, kira-kira adakah hambatan atau kendala gitu? Untuk kendalanya, karena ini berkaitan dengan kelas lain, tentu saja masalah waktu Bu, kan harus minta izin juga sama kelas wali kelas 4, nanti harus meluangkan waktunya untuk anak-anak kelas 4 supaya bisa diambil datanya oleh kelas 5 begitu Bu. Oh, berarti kendalanya gitu ya, masalah waktu Iya, ya. Masalah waktu iya. karena data ini adalah diambil pengambilan data ini untuk siswa kelas adik-adik kelas ya tadi Iya, kelas betul. 4 tentu ada kendalanya terkait waktu. Iya. Kira-kira solusi apa yang Ibu Romdiah akan gunakan? Untuk solusinya, kami akan berkoordinasi dengan wali kelas 4 terkait waktunya, nanti bisanya kapan, sehingga nanti anak-anak kelas 5 sudah siap untuk wawancara, anak kelas 4 juga sudah siap untuk diwawancara. Luar biasa Bu. Iya. Apakah itu sudah saat ini sudah dilakukan koordinasi dengan Ibu Wali kelas 4-nya? Sudah, tapi beliau juga baru mengkondisikan dengan siswanya. Oh iya, Iya. baik, terima kasih Bu Romdiah. Nah, kemudian ini ya, menurut Bu Romdiah itu ukuran keberhasilan dari pembelajaran ini itu apa? Untuk ukuran keberhasilannya dari kegiatan pembelajaran ini, tentu saja yang pertama siswa dapat mengumpulkan data. Yang kedua, siswa dari pengumpulan data tersebut, siswa dapat mengolah data, mencari median, modus, dan min-nya, serta menyajikannya dalam bentuk tabel dengan benar. Oh ya, ada kata dengan benar Iya, ya Bu ya, iya. karena itu kata kuncinya Iya, tadi betul Ge. Dia sekali, Bu. mungkin anak-anak sudah bisa membuat tabelnya, Iya. tetapi tadi disampaikan, oh kok ternyata datanya belum Belum diurutkan. iya, betul sekali, Bu. Oh ya, jadi ukuran keberhasilannya adalah siswa dapat melakukan pengumpulan data, pengolahan data Iya. dengan benar, Betul, begitu ya. iya. Ya, terkait dengan media, Iya. modus, dan apa satunya? Min. ya, Iya. serta penulisan dalam bentuk tabel. Iya, ya. betul Ya, sekali. terima kasih. Kemudian, nah ini dari apa yang akan dilakukan Bu Romdiah besok itu, nah kira-kira dari pihak mana atau siapakah yang akan membantu Ibu gitu, atau misalnya apa ya, untuk membantu untuk keterlaksanaan ketercapaian pembelajaran besok itu? Untuk yang besok pagi kami akan meminta bantuan kepada teman sejawat, kepada sekalian minta tolongnya dengan guru kelas 4 juga. Ya, kalian sudah koordinasi, nanti minta untuk pelaksanaan pembelajaran tersebut nanti bisa mendampingi anak-anak kelas 5 dalam sesi wawancara dengan kelas 4. Baik, jadi bantuan dari teman sejawat terutama Ibu guru kelas 4 ya. Iya. Mungkin ada lagi siapa yang akan membantu gitu Bu? Nanti bisa minta tolong kepada Bu Retno. Oh bisa iya. ya. Boleh Bu. Iya. Ya, nanti kalau ada hal-hal yang perlu bantuan, insya Allah saya siap bersedia Iya, membantu. terima kasih, Bu. Begitu. Nah, kemudian terakhir ini Bu, ya, bagaimana dengan tindak lanjut untuk kegiatan ini? Ketika Mbak Ibu Romdiah itu sudah melakukan pembelajaran dan pembelajarannya itu sudah berhasil, katakanlah tadi sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan kemudian rencana tindak lanjut apa lagi yang akan Bu Romdiah lakukan ya? Untuk materi selanjutnya, Iya. untuk materi selanjutnya, jika anak-anak sudah bisa dengan pengolahan data ini, nanti anak-anak akan menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram. Dari pengolahan data sudah, nanti anak-anak
mengolah data lagi dalam bentuk diagram begitu Bu. Ya, luar biasa Bu Rodia. Ya, persiapannya sudah matang. Nah, ini saya lakukan wawancara praobservasi, ternyata Bu Rodia sudah menyiapkannya, baik itu materi, alat, bahan, kemudian juga koordinasi dengan teman sejawat yang luar biasa Bu. Saya doakan semoga pelaksanaan besok itu berjalan dengan lancar, tanpa kendala apapun. Nanti misalnya ada hal-hal yang membutuhkan bantuan, insya Allah kami siap. Terima kasih Bu. Sampai berjumpa lagi di besok siang ya, untuk kegiatan observasi. Iya, baik Bu Retno. Terima kasih ya Bu Rodia. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Nah, sebelum kita pelajaran, kita akan tepuk dulu biar semangat ya. Ya, oke. Ingat tepuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 3 kali tepuk 5. Oke, baik. Sudah semangat? Ya. Nah, hari ini siapa saja yang tidak berangkat ya? Bisa. Jadi anak-anak tidak berangkat ya hari ini. Tadi sudah izin sama guru ya. Hari ini teman-teman ada yang sakit, kita doakan mudah-mudahan teman-teman yang sakit lekas sembuh. Oke. Anak-anak hari ini kita akan belajar tentang pengolahan data. Anak-anak masih ingat pelajaran di kelas 4? Cara mengumpulkan data itu bagaimana? Sebelum diolah, kita mengumpulkan data terlebih dahulu. Nah, cara-cara mengumpulkan data itu ada apa saja? Apa? Cara betul. 1, 2. Observasi betul. 3. Apa? Angket betul. Jadi ada tiga cara mengumpulkan data. Nah, setelah data dikumpulkan, nanti akan diolah, yaitu dengan pengolahan data ya. Pengolahan data. Nah, nanti anak-anak hari ini akan mengumpulkan data sekaligus akan mengolah data. Nah, nanti anak-anak akan berkelompok ya, berkelompok untuk melaksanakan tugasnya. Nah, apa tujuan dari kegiatan ini? Nanti anak-anak yang pertama 1, anak-anak bisa mengumpulkan data. Yang kedua, anak-anak bisa mengolah data dan menyajikannya dalam bentuk tabel. Jadi dari data yang diperoleh anak-anak akan dibuat apa? Tabel. Betul sekali. Nah, sekarang kita bentuk kelompoknya. Kelompok 55 ya, dibentuk kelompok 55. Kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, silakan. Nanti setiap kelompok akan Bu Guru beri LKPD satu-satu. Nanti diisi ya. Anak-anak setelah mengumpulkan data, ditulis data yang kalian kumpulkan, lalu sajikan dalam bentuk tabel ya. Terus setelah itu dicari juga min, media, dan modusnya. Oke. Nah, sekarang kelompok 1 ini ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dewe, pojok. Nah, itu ya. Oh ya, wis ora apa-apa, nang.
Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah melakukan kegiatan baru saja di kelas 4 ya. Bagaimana perasaannya? Apa tadi yang kalian lakukan? Mengumpulkan data dengan setelah itu data yang kalian kumpulkan kalian apakan? Betul sekali. Terus? Betul sekali. Ya, tadi dari data yang kalian kumpulkan sudah diolah dan disajikan dalam bentuk tabel. Nah, anak-anak senang dengan kegiatan tersebut? Untuk selanjutnya, pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari menyajikan data dalam bentuk diagram. Itu ya, untuk pertemuan kita berikutnya. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Mari kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dengan menundukkan kepala di tempat, berdoa mulai. Berdoa selesai. Bu Guru akhiri, dari Bu Guru banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rabia. Waalaikumsalam Bu Retno. Ya, selamat Ya, siang. selamat siang. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya senang loh. Tadi pembelajarannya bagus banget. Ya, terima kasih Bu Retno. Luar biasa. Itu anak-anaknya semangat, kemudian antusias, senang ya anak-anak Iya. ini tercermin dari wajah-wajahnya. Kemudian tadi di kegiatan refleksi juga gitu ya. Ketika ditanya sama muridnya bagaimana perasaannya. Iya. Wah, luar biasa. Oke, baik Bu Rabia, mohon maaf ya saya mengganggu waktunya. Ini kelanjutan dari kemarin sesi pra observasi. Kemudian tadi pagi saya sudah mengobservasi ibu di kelas. Untuk ini terakhir alurnya adalah wawancara pasca observasi. Baik Bapak Bu Rabia, saya mau bertanya terkait ini nih. Dari percakapan kita ini nanti, apa harapan Bu Rabia dari percakapan kita ini nanti? Yang jelas saya bisa sharing pelaksanaan pembelajaran tadi pagi sama Ibu. Nanti yang dari pengalaman tadi pagi mudah-mudahan yang belum baik menjadi lebih baik lagi untuk pembelajaran ke depannya. Oh ya, baik ya. Jadi Bu Rabia berharap ya dari percakapan kita ini Bu Rabia bisa sharing. Kemudian dari pembelajaran yang tadi sudah dilakukan, tentunya ada hal yang baik, ya, tentunya ada yang mungkin kurang gitu ya. Nah, semoga dengan kekurangan itu tadi nanti dengan percakapan tadi bisa untuk perbaikan. Baik ya. Bagaimana ini perasaan Bu Rabia itu setelah saya supervisi untuk pembelajaran tadi, itu perasaannya bagaimana Bu? Yang jelas sudah lega dan senang sudah bisa melaksanakan pembelajaran. Oh, lega, senang gitu ya Mbak Iya. ya. Plong gitu ya rasanya. Iya. Nah, bagaimana mungkin bisa diceritakan? Untuk pembelajaran tadi pagi sudah terlaksana dan dari segi persiapannya juga sudah lebih matang dan juga siswa juga sangat antusias ketika mengikuti pembelajaran. Oh iya, iya tadi saya melihat itu Bu, siswa itu antusias banget, senang mereka berkelompok, Iya. kemudian jalan mencari data Iya. ya untuk anak-anak siswa kelas 4. Nah, kemudian mereka nulisnya dalam bentuk tabel, Iya. itu sudah mencerminkan mereka itu melakukan pembelajaran yang kontekstual. Iya. Ya. Baik, nah bagaimana nih kegiatan pembelajaran tadi yang sudah terlaksana dengan baik ini tadi, apakah itu sesuai dengan desain kemarin ketika kita wawancara
pasti kan dulu menyampaikan desain pembelajarannya, RPP-nya, apakah itu sudah sama, sudah sesuai? Untuk pembelajaran tadi pagi sudah sesuai dengan rencana yang kemarin kita bicarakan. Oh ya, berarti sudah lihat RPP dan pelaksanaannya itu sudah sinkron Iya, gitu ya. sudah. Oke. Tapi kemarin itu Bu Rodia itu kan bicara kalau ini ada perbaikan atau ya mungkin persiapan yang belum Ya, yang LKPD kemarin ya. Ya, LKPD kemarin dari setelah wawancara dengan Ibu kemarin, LKPD segera saya gandakan untuk pembelajaran hari ini. Oh iya, berarti tadi udah LKPD sudah siap, Iya, kemudian persiapan sudah matang, Iya. jadi pembelajaran berjalan Iya. lancar gitu ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah ya. Jadi ada hikmahnya kita Iya. melakukan wawancara pra observasi Iya, ya, iya. untuk memastikan persiapannya. Baik, kira-kira ini Bu Rodia, dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi itu kalau diukur dari skala ya, skala penilaian 1 sampai 10 itu kira-kira pembelajaran tadi itu sudah menunjukkan angka berapa Bu? Untuk pembelajaran tadi pagi, jika diukur dengan skala 1 sampai 10, bisa mencapai angka atau skala 9. Ya, skala 9 ya, udah Iya, ada skala iya. 9 dah. Hebat itu Bu. Nah, tapi belum ini ya, belum ke 10 ya, belum sempurna. Kira-kira apa penyebabnya kok belum ini, apa ada kekurangan apa tadi itu? Untuk kekurangannya tadi pagi itu, anak-anak ternyata membutuhkan waktu lebih lama ketika mengumpulkan data dari waktu yang direncanakan. Oh, gitu ya. Jadi waktu pengambilan data Iya. itu tentu memakan waktu yang lebih lama Iya. ya Bu ya. Baik. Tadi pengambilan waktu data itu waktu istirahat atau waktu belajarnya ya Bu ya? Waktu istirahat. Waktu istirahat. Oh, ya, itu sudah mending udah ada waktu istirahat, Iya. jadi masih udah ada tambahan Iya. waktu ya Bu ya. Untung aja di bulan puasa jadi tidak Iya, Tidak, anak-anak tidak ada yang tidak makan. jajan Iya. gitu ya. Baik, sudah bagus itu Bu. Di angka 9 berarti tujuan pembelajaran sudah tercapai ya Bu? Sudah. Sudah tercapai. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran sudah tercapai, apa yang sesuai yang diharapkan. Kira-kira kekuatan apa itu yang menyebabkan pembelajaran itu tercapai dengan baik gitu Bu? Untuk kekuatan pembelajaran hari ini, tentu saja anak-anak sudah mempunyai fondasi pengetahuan dari kelas sebelumnya tentang pengumpulan data dan juga antusias anak-anak ketika mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak bersemangat, antusias dan juga perasaan senang ketika mengikuti pelajaran. Iya, anak semangat ya, antusias. Kalau saya tuliskan Bu, saya lihat tadi di setiap kelompok itu anak-anaknya ini bekerja semua. Iya. Tidak terlihat ada anak yang dia mungkin malas atau tidak mau bekerja dengan yang lainnya. Anak-anak kompak bekerja dalam kelompok. Iya, bagus itu Bu ya. Oke. Nah, untuk kegiatan ini ya, kegiatan pembelajaran sudah terlaksana. Saya lihat tadi juga sudah baik. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Rodia itu selain yang tadi sudah disebutkan, hal baik apa lagi yang sudah tercapai dari proses pembelajaran tadi? Yang sudah tercapai dari pembelajaran tadi, tentu saja anak-anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dan juga anak-anak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, tujuan pembelajaran yang kemarin apa itu? Tujuan pembelajaran kemarin yang pertama anak-anak dapat mengumpulkan data, yang kedua dari data yang dikumpulkan anak-anak dapat mengolah data. Iya. Dari pengumpulan data, Iya. dari kemudian anak bisa mengolah data. Iya. Kemudian dari pengolahan data itu dituangkan lagi dalam bentuk apa itu? Dari data yang didapat anak-anak menuangkannya dalam bentuk tabel dan tadi anak-anak sudah berhasil menuangkannya dalam bentuk tabel. Oh ya, tadi juga udah dipresentasikan Iya. itu ya tabelnya. Tabelnya anak-anak bagus-bagus Iya. itu saya lihat tadi. Iya. Baik. Kemudian, nah ini kira-kira hal yang perlu diperbaiki itu apa Bu? Kalau misalnya ada.
terkait pembelajaran tadi pagi itu mungkin manajemen waktu ya Bu ya, karena tadi agak molor sedikit untuk manajemen waktu ke depannya lebih bisa dioptimalkan lagi. Oh iya, baik, nggak apa-apa ya. Bu Robiah sebagai guru kelas ya ada penundaan atau pemoloran jam Iya. pembelajaran, tapi Masih bisa terkondisikan. iya, gimana solusinya itu Bu? Karena guru SD itu guru kelas, jadinya ketika tadi molor sedikit, kami menggunakan jam tematik untuk menyelesaikan mata pelajaran matematika itu tadi. Oh iya, dengan melakukan pembelajaran jam tematik ya. Iya. Jam tematik kan ibu juga yang Iya, melakukan. benar. Oh iya, berarti fleksibel gitu ya. Bu, ya. Oke. Baik, nah kemudian nih kira-kira nih karena tadi pembelajarannya itu sudah bagus. Nah kira-kira rencana pengembangan apa yang akan Bu Robiah lakukan untuk pembelajaran berikutnya gitu? Untuk pembelajaran berikutnya, harapannya itu bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak sehingga anak-anak antusias ketika mengikuti pelajaran. Tentu saja menggunakan model-model pembelajaran yang bisa melibatkan anak secara aktif dan juga pembelajaran yang mengasah daya dan kreativitas anak-anak. Wah luar biasa Bu. Nah kalau semua guru seperti itu wah bagus nih. Jadi Bu Robiah ingin untuk pembelajaran selanjutnya ya selalu memberikan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna gitu ya, dan mencoba model-model pembelajaran dan tentunya ini ya akan membuat anak itu wah pembelajarannya terkesan tidak monoton gitu ya Bu ya. Kemudian tadi juga disampaikan daya kreatif dan inovatif ya. Ini penting banget Bu ya karena anak-anak sekarang ini kan anak-anak ini ya di era teknologi ya, mereka tuh harus kreatif, punya daya saing, tentunya harus inovatif. Baik, wah luar biasa nih Bu rencana pengembangannya. Nah kira-kira nih Bu dari rencana pengembangan yang Ibu inginkan harapkan untuk pembelajaran selanjutnya ini tadi, kira-kira siapa yang akan membantu Bu Robiah untuk menjaga komitmen tersebut itu? Untuk agar selalu ini bisa terlaksana nih, tentu saja kepala sekolah sebagai supervisor di sekolah kami untuk yang selalu mengevaluasi jalannya pendidikan di sekolah kami, dan tak lupa juga dari rekan sejawat sebagai teman sharing dan teman berbagi di sekolah. Mantap Bu ya, kepala sekolah tentunya yang pertama jaga komitmen karena ya sekali kepala sekolah itu ya kan selalu ya mengevaluasi kita sebagai guru. Dan tadi yang kedua disampaikan rekan sejawat gitu ya Bu ya. Rekan sejawat itu sebagai teman kita sharing dan berbagi. Kalau mungkin kita ada kendala bisa sharing. Oke, Bu Robiah terima kasih sekali untuk pembelajarannya tadi sudah saya observasi hasilnya luar biasa dan terima kasih sekali untuk wawancara kita pada siang hari ini, wawancara pasca observasi. Terima kasih, mohon maaf mengganggu waktunya, sukses selalu untuk Bu Robiah. Amin.